Ketika anak mengalami kesulitan, kalau misalnya orang tua juga tidak mampu untuk memecahkan permasalahannya, monggo berhubungan dengan guru gitu. Iya. Bu, kami mendapatkan soal dari anak ini tapi nggak bisa, itu bisa komunikasi. Sebenarnya sih kuncinya komunikasi dengan guru ya, biar orang tua juga nggak terlalu stres ngadepin anak ya sebenarnya sih. Karena memang biasanya nih Pak Kabid, si anak itu apalagi yang kelas rendah 1, 2, 3 kalau diajar sama orang tuanya itu lebih manjanya, lebih ada aja alasannya. Itu kan memang butuh kesabaran kita. Dan hikmahnya sekarang ini mungkin Sisi Siska Podcast. Karena kita belajar dari negara lain yang kemarin buka, seminggu kemudian tutup lagi karena penambahan jumlah yang terpapar. Iya, langsung anak-anak malah yang kena. Ini kan yang bahaya ya, karena generasi kita yang harus dilindungi sebenarnya ya. Cuman bagaimana inovasi-inovasi dari pemerintah untuk keberlangsungan pendidikan kita ini sebenarnya sih itu. Nah Pak Kabid, saya agak nanya dikit sebenarnya. Kalau ada sekolah yang buka, itu tindakannya seperti apa? Yang buka ya, bukan home visit guru. Ini sekolahnya benar-benar buka gitu. Kita sudah jelas dalam aturan gitu ya, kita sebagai aparatur pemerintah terus harus melaksanakan SKB 4 Menteri. Kemudian kalau misalnya ada sekolah buka dan sebagainya, kita tidak punya kewenangan, yaitu kewenangannya ada di gugus tugas. Oleh karena itu sekarang itu ada beberapa sekolah yang didatangi oleh gugus tugas COVID baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten untuk memberikan teguran, itu baik itu dari kepolisian. Kemarin ada yang dari satu kecamatan, Pak saya ditelepon oleh Pak Kanit. Kenapa Bu, sekolahnya nggak boleh? Ya makanya Bu, kita tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah karena memang aturannya belum bisa. Nah itu kewenangannya bukan lagi pada dinas pendidikan. Pada dinas pendidikan sudah jelas itu. Kita menekan aturan, tetapi implementasi di lapangan kan bermacam-macam gitu ya. Tadi karena tuntutan masyarakat, tuntutan orang tua juga. Nah ini kami juga mohon kepada orang tua dan kepada masyarakat, mengertilah bahwa situasi ini bukan keinginan kami, tetapi ini adalah untuk kebaikan semua, kebaikan anak, bapak dan ibu, kebaikan guru-guru juga gitu. Karena kami juga harus melindungi guru-guru kami itu supaya tidak terpapar gitu. Artinya, nah ini kami mengharapkan peran serta untuk menghindari tadi. Peran serta dari gugus tugas itu baik gugus tugas di kecamatan maupun gugus tugas di kabupaten itu bisa berperan aktif ketika melihat ketika terjadi adanya pelanggaran terhadap aturan menteri itu, maka kita bersama-sama untuk bisa mengingatkan. Kalau misalnya menindak sebelumlah kita mengingatkan bahwa aturan menterinya seperti itu gitu. Kalau sayang sama anak muridnya, sekolahnya jangan buka dulu, walaupun katanya memang ada persetujuan dari orang tua. Ini kan alasan dari beberapa pihak sekolah, memang paling juga kurang dari 5 lah Pak yang saya temukan di lapangan. Walaupun mereka dengan alasan ini saya sudah ada surat dari pernyataan dari orang tua bahwa nanti kalau tidak terjadi apa-apa terhadap anak, sekolah tidak tanggung jawab, tapi sekolah membuka. Saya kan bingung jadinya ini kayak gimana sebenarnya? Itu sebenarnya pernyataan orang tua itu ketika sudah zona hijau.
Harusnya gitu. kita kan kalau sekolah sudah zona hijau, anak itu boleh tatap muka di sekolah dengan persetujuan orang tua. Tapi kalau sudah zona hijau, kalau zona kuning, kalau zonanya masih kuning masih dilarang. Tidak ada itu berarti, meskipun disetujui orang tua tidak ada. Tidak ada berarti. Tapi itu secara aturan. Tapi Disdik sendiri belum bisa memberikan himbauan atau apalah kepada sekolah tersebut kecuali gugus tugas. Ya, kalau untuk menegur kita sudah aturannya sudah jelas. Kita bawa kita buat aturan, kita buat surat, sudah kami luncurkan surat di masa pandemi itu. Tetapi ya tadi implementasi di lapangan berbeda-beda. Ya. Ada beberapa sekolah yang tadi tuntutan orang tua, tuntutan masyarakat, tuntutan seperti tadi yang saya ceritakan. Itu akhirnya ya sekolah dengan mungkin karena memang sama gurunya juga merasa bosan ingin cepat ngajar, anaknya juga guru juga pengen anaknya bisa cepat bisa baca, bisa cerdas gitu. Akhirnya dianggap ini aman gitu, akhirnya mereka sepakat gitu, maka dibuat aturan, membuat surat pernyataan sekolah itu menjadi legalitas gitu. Padahal itu kan melanggar SKB 4 Menteri. SKB Menterinya itu tetap ketika zona hijau itu baru ada pertemuan atas seizin orang tua. Kalau sudah masih zona kuning sudah tidak ada toleransi sebenarnya. Kemarin makanya saya kan tanya langsung ke Pak Kabid. Saya ada yang confirm ke saya pikir paling di part kali dibagi-bagi, mungkin pikir saya mungkin kalau dibagi-bagi tapi bukan lokasi di sekolah, kita nggak tahu ya, mungkin itu tuntutan orang tua. Enggak kok Bu, itu semuanya diperbolehkan, satu kelas sebenarnya rombelnya 30 sampai 32 siswa, dibolehkan semuanya masuk di satu lokasi di kelas kayak biasa belajar. Ekstrim banget. Aduh, ini gimana? Coba deh kalau gitu diberikan nasihat kepada sekolah. Kalau orang tua memang mengerti ini aturannya loh, pihak sekolah jangan begitu. Tapi ya nggak tahu saya perkembangannya, mungkin sekarang udah lebih baik mungkin. Ya mungkin karena ya tadi peran gugus tugas kecamatan kabupaten juga sudah mulai aktif untuk ikut menjelaskan pentingnya penutupan sekolah. Tetapi ya tadi Bu, kami juga memang ini kami di Dinas Pendidikan khususnya bidang saya gitu, bidang SD itu paling sulit ketika tadi menghadapi siswa yang kelas rendah. Kelas 1, 2, 3 itu kami kesulitan betul-betul karena saat tuntutan orang tua ingin anaknya cepat bisa baca, sementara tatap muka masih dilarang. Nah, kalau misalnya itu masih dilarang, ya sulit untuk target bahwa anak itu bisa membaca. Karena orang tua saya yakin lah mengalami kesulitan ketika ingin mengajarkan anaknya membaca dan menulis terutama. Kalau misalnya kelas 4, 5, 6 masih sudah bisa lah, karena sudah bisa baca. Ya kalau misalnya pakai daring atau apa juga sudah paham betul untuk anak-anak zaman sekarang gitu. Pak, sambil minum ya, haus. Makasih. Minum aja Pak, santai aja. Terus tadi kan SKB 4 menteri apa aja? Pendidikan, Menteri Agama juga dia. Menteri Agama. Berarti Departemen Agama juga sama? Sama Bu, aturannya kan sama ya. Menteri Kesehatan sama Mendagri kan. Ada lagi yang saya dapat informasi sekolah dari Departemen Agama, saya nggak nyebutin nama sekolahnya apa, barangkali saya salah, itu diperbolehkan, sedangkan sekolah negeri itu tidak boleh. Ada kecemburuan di orang tua siswa seperti itu. Gimana tindak lanjutnya? Berarti ini tetap gugus tugas juga yang harus menegur, bukan menegur, memberikan bukan pengetahuan, peringatan mungkin lah ya. Ya sebenarnya gitu, sekolah karena SKP-nya kan SKP 4 Menteri itu termasuk Menteri Agama. Sebenarnya semua sekolah dan semua tingkatan itu harus mematuhi. Hanya persoalan itu mungkin bukan kewenangan kami untuk itu ya, karena kalau Kementerian Agama mungkin beda lagi maka nanti ditanyakan ke Kementerian Agama, karena kami tidak bisa menjelaskan secara detail kebijakan di Kementerian Agama. Tetapi sebenarnya ya
Harusnya sama aja. Karena kan SKB-nya 4 menteri. 4 menteri, SKB-nya 4 menteri. Salah satunya Menteri Agama. Jadi kemungkinan sama aturannya seperti itu. Hanya ya tadi tetap implementasinya di lapangan berbeda-beda. Tapi memang dari aturan pusat provinsi memang tidak boleh ya. Tidak boleh, sudah tidak boleh. Gubernur juga menyatakan tidak boleh. Tidak boleh. Boleh. Tapi kan di lapangan kita iya, ya tadilah permasalahan itu. Memang dilema Dilema kita. Ya ini sih Mbak Siska ya, bukan itu kan ketika kita berkunjung ke sebuah desa, anak-anak itu sudah nongkrong bareng bareng. Di satu sisi seperti itu, mereka berkelompok lebih dari 5 orang, kadang-kadang 10 orang dan sebagainya. Kadang-kadang main bola bareng bareng di lapangan, gitu. Nongkrong bareng di pos ronda gitu kan, atau kumpul-kumpul. Nah itu kan juga sama sebenarnya, itu sebenarnya harus dihindari. Nah orang tua melihatnya itu, sudah dibuka mall sudah dibuka, sudah bisa berjalan-jalan, kemudian anak-anak juga sudah main kemana-mana, main bola kemana-mana, tetapi sekolah masih dilarang. Nah itu mungkin pendapat orang-orang terutama di bawah ya, itu kok begini gitu. Tetapi ya tadi saya tegaskan lagi bahwa memang tujuan kita itu adalah satu, keselamatan anak. Itu ya, memang kita sekali lagi ditekankan kesehatan dan keselamatan anak. Dan juga kepada para guru saya pesan, ada nggak tahu siswa, nggak tahu SD, nggak tahu SMP diberikan tugas yang begitu banyak. Mereka memfotokopi tugas itu sampai iya Bu, katanya saya sekali tugas itu harus fotokopi 20.000. Bukan kuota tapi fotokopi dari mulai bahan ajar atau jawaban katanya. Gimana ya Bu ya? Ya bisa kan, itu sebenarnya kuncinya komunikasi dengan pihak sekolah ya Pak Kabid ya. Sebenarnya itu bisa digunakan dari dana BOS sebenarnya ya. Dan jadi kayak bahan ajar jarak jauh juga yang dicetak oleh sekolah itu gratis. Sebenarnya sudah ada, tinggal membagikan. Dan ketika ada kebutuhan tentang pembelajaran jarak jauh itu bisa menggunakan dana BOS itu. Ya mohon maaf, sekarang dana BOS kan tetap lancar dan masih 100% cair. Masih tidak ada pemotongan sedikit pun. Maka kami menekankan bahwa dana BOS itu disilahkan dipergunakan untuk kepentingan pembelajaran jarak jauh ini. Entah itu untuk pengadaan diktat, barangkali guru yang kreatif membuat diktat, atau misalnya tadi dengan memberikan subsidi kuota kepada siswa yang kurang mampu dimungkinkan. Kemudian kepada guru juga bisa diberikan kuota. Itu dimungkinkan dalam aturannya, seperti itu dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan dia. Jadi guru nggak usah kalau misalnya fotokopi dari uang sendiri, nggak usah. Apalagi ya mohon maaf, apalagi guru honor ya Bu, kita tahu semua prihatin gitu dengan gaji yang masih belum bisa mencukupi gitu, harus modal sendiri, modal sendiri gitu, dengan fotokopi sendiri, jalan sendiri, ngalihkan sendiri, bensin sendiri, itu kan sangat sangat memprihatinkan ya. Makanya dikomunikasikan ke sekolah, dan kami sudah menginstruksikan pada sekolah bahwa kegiatan-kegiatan pembelajaran yang jarak jauh itu semuanya didanai dengan menggunakan dana BOS. Jadi jangan memberikan tugas yang harus fotokopi sampai berapa puluh ribu. Enggak usah itu. Karena apa, kegiatan-kegiatan sekarang siswa lomba-lomba nggak ada. Ya kegiatan-kegiatan perjalanan dinas juga sekarang dipersempit. Artinya kegiatan-kegiatan dana BOS itu sebetulnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memungkinkan di masa pandemi ini. Jadi ya tidak ada alasan sekolah untuk BOS-nya nggak ada gitu, untuk itu memang itu digunakan untuk kepentingan tersebut gitu. Oke, Sobat Siska, kayaknya kalau ngobrol sama Pak Kabid sampai tengah malam juga kayaknya nggak bakal ini ya. Apa namanya? Itu kan saya jadi lupa. Nah, Pak Kabid ini memang orang lama sebenarnya di dinas ya, cuman sempat pindah tugas ke bagian lain. Balik lagi sekarang ke dinas pendidikan, lebih luas lagi, lebih enak lagi saya ngomongnya. Nah, Pak
Kabir, enak di mana sebenarnya? Ini di luar materi yang kita bahas. Saya pengen ngobrol santai lah sama sobat Siskaku. Kan tagline-nya kan sobat Siskaku. Sis jangan kaku-kaku ya, maksudnya biar santai gitu kita di sini. Enak di mana sebenarnya? Di Dinas Pendidikan apa di luar Dinas Pendidikan yang dulu? Semua pekerjaan itu kalau kitanya menikmati enak semua. Enak semua. Enak semua. Namun demikian dari background saya itu kan dari dulu ya, saya dari sekolah itu dari SPG. SPG apa? Sekolah Pendidikan Guru. Oh, bukan. Bukan SPG. Basisnya belum nggak tahu. Nggak tahu saya. Dulu namanya SPG ya. Kalau SPG itu singkat SMA. Oh, itu iya. begitu keluar itu sudah bisa jadi guru dulu. Dulu tuh langsung jadi guru. Jadi guru. Kalau lulusan SPG itu sudah jadi guru berarti usia sekitar 17 tahun. 17 tahun. Iya. Dulu jadi guru. Sekarang usia berapa puluh tahun? Masih muda lah ya. Saya tahu pensiunnya. Iya, jadi itu. Saya usia 19 tahun sudah ngajar. Usia 19 tahun ketika itu dari SP. Ketika itu mengalami di SD selama 7 tahun, kemudian ke SMP saya 12 tahun, kemudian juga memimpin SMP. Kepala sekolah ya di kurang lebih 3 tahunan, kemudian di bidang SMP. Nah, pengalaman background saya kan di dunia pendidikan gitu. Tetapi ketika kami ditugaskan di luar dunia pendidikan, ya kita ambil hikmahnya saja bahwa kita ambil ilmunya. Ketika itu ada ilmu baru nih, saya belum tahu. Itu jadinya menambah wawasan saya. Tetapi ketika kami dikembalikan ke dinas pendidikan, saya tahu permasalahan-permasalahan. Misalnya sebagai contoh, kemarin kita ada pertemuan dengan Pak U tentang manajer sekolah ya, Mas. Ada manajer sekolah, kemudian Pak U, kita bisa tahu tentang dana desa, dan Pak U kan ya gitu tahu. Saya pernah di kecamatan sehingga saya paham tentang itu. Jadi itulah menambah wawasan saya ketika kembali ke pendidikan, bisa berkolaborasi dan bisa memecahkan permasalahan ketika permasalahan itu, dan kitanya tahu persis ilmu-ilmu pemerintahnya saya sudah mendapatkan ketika 1,5 tahun di dunia lain gitu, di dunia pendidikan, sehingga itu paham gitu. Oke, tadi yang saya tertarik dari Pak Kabir ini, Pak Kabir pernah ke Australia, saya juga belum pernah. Pak, ngapain di sana sekolahnya selama sebulan tuh, belajar apa aja? Itu penghargaan mungkin ya, penghargaan karena dari waktu itu saya ikut ke guru prestasi, guru prestasi juara 1 kabupaten, dan itu sempat saya juga agak tidak begitu berharap banyak gitu kan ketika di sana itu seleksinya. Yang seleksi itu bukan pemerintah provinsi, tetapi diserahkan kepada UPI. Pihak ketiga di UPI kan, dan saya yakin punya kompetensi UPI untuk bisa meloloskan orang-orang yang akan dimasuk. Itu kurang lebih kita dites dari jam 7 sampai jam 4 sore, dan wawancaranya banyak menggunakan bahasa Inggris. Berarti Bapak speaking English. Nah, itu permasalahannya. Saya itu di dalam bahasa Inggris aktifnya masih sangat kurang. TOEFL saya itu di bawah 400. Jadi sebenarnya di aturan itu minimal 400 gitu. Tetapi saya di bawah 400, hanya 350-an. Masih di bawah 400 ketika dites juga. Makanya ketika dites di UPI, ketika wawancara, kata saya tidak terlalu optimis bisa masuk. Kenapa? Karena saya di TOEFL-nya saya tidak memenuhi syarat, kemudian ada juga mengalami kesulitan untuk, tetapi dikuatkan oleh para penguji, enggak Pak, kami akan melihat semua dari psikotes, dari segala macamnya. Itu ada harapan lagi, berarti. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan. Alhamdulillah. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2013. 2013 saya di sana kurang lebih 1 bulan lah. 1 bulan ya. Dan pengalamannya luar biasa, sebulan juga. Ya, dan yang lebih ini lagi, kami di sana itu bukan di hotel nginapnya, tetapi di rumah-rumah penduduk.
Oh, di rumah penduduk. Iya. Wah, mau Jadi dia, mau ya. Jadi seperti anak-anak KKN gitu. Nggak apa, berasa muda. Iya. Jadi seperti anak-anak KKN, kami ditempatkan itu satu rumah itu 2 orang. Bersama keluarga yang Sama keluarga yang di Australia. Jadi namanya HF ya. Itu host family. Home Dia family. home family-nya, jadi itu home family dipilih oleh kedutaan untuk bisa membimbing kita. Jadi kita di sana itu bukan hanya menerima pelajaran dari di ruangan ya, tetapi juga kehidupan orang Australia kita paham betul. Karena kita 1 bulan itu menginap dan makan Cara mereka itu sosialisasi gitu apa ya. cara Kita mereka tahu persis sehari-hari. Jadi kita tahu persis, jadi sehingga kita bisa merasakan langsung, oh di Australia itu kehidupannya seperti ini, oh di Indonesia seperti ini. Jadi itu yang banyak, jadi kehidupan kita itu tidak hanya ilmu yang didapatkan dari para tutor ya, tetapi juga dari masyarakat Australia, karena kita bergaul setiap hari dengan mereka. Kalau di sana kan ada 3 hari 4 hari belajar, yang 2 harinya kita bisa jalan-jalan sebagainya mana-mana ya, mengenal Australia, lingkungan sekitar seperti apa. Nah, Pak Kabid, di masa pandemi ini kita kembali lagi, tadi kan kita refresh profil Pak Kabid, barangkali nih ada sobat sisaku yang memang dari tadi Pak Kabid ini siapa sih? Nah, saya kan tadi barusan buka. Sekarang Pak Kabid, harapan Pak Kabid sebagai seorang yang sudah berkecimpung dunia pendidikan cukup lama, di masa pandemi ini seperti apa sih untuk pendidikan khususnya di Cirebon lah, karena kita masih zona kuning. Harapan Pak Kabid sendiri seperti apa? Ya, harapan saya di dalam, meskipun dengan suasana pandemi ini, harapan saya tentu saja kualitas dari pendidikan itu tidak menurun. Sehingga ini kami mengharapkan peran serta terutama guru, kepala sekolah, semua stakeholder yang ada di dalam penanganan ini, marilah kita bersama-sama bergotong royong agar mutu anak-anak masa depan Kabupaten Cirebon itu tidak menurun. Artinya dengan berbagai cara dan dengan berbagai usaha kita bersama mengharapkan apa yang kita lakukan ini nantinya ke depan bisa dirasakan oleh anak, ada hikmah gitu, ada hikmah. Misalnya anak-anak lebih mengerti IT mungkin gitu, tetapi ya harus kita dampingi, karena dengan situasi semacam ini mungkin juga kan kita tahu semua lah bahwa proses pembelajaran itu tidak bisa terjadi otomatis, transfer ilmunya juga mungkin sangat terbatas gitu. Tetapi kami mengharapkan tadi mutunya jangan sampai turun, minimalnya sama lah. Jadi kita marilah berusaha untuk bisa bersharing ataupun tukar pikiran atau tukar pendapat dengan yang lain. Sesama guru juga tidak usah malu kalau misalnya mereka besok misalnya contoh ya, kita akan adakan pelatihan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai macam cara, berbagai media gitu. Kita latih para pengawasnya supaya ini bisa disebarkan kepada guru-guru. Nah, itu harapan kita supaya mutu dari pendidikannya tidak terlalu jauh turunnya gitu. Oke, Pak Kabid, terima kasih sekali sudah sempat hadir di Sisiska dengan informasi yang lugas. Terima kasih banyak, saya diberi kesempatan ini, Mbak Siska. Nah, Sobat Sisiska, tadi sudah sangat tadi saya bilang lugas, informatif, sudah sangat jelas aturannya. Nah, makanya Sobat Sisiska dimanapun berada di Kabupaten Cirebon, khususnya dengan zona kuning dan kota Cirebon juga sama zonanya ya Pak. Iya. Diharapkan bersabar, dan memang ini kewajiban kita semua untuk pendidikan yang lebih maju untuk anak-anak kita. Sekian, terima kasih Pak Kabid. Terima kasih Mas Siska, Maaf apabila ada salah kata ya Pak Kabid. Jangan bosan kalau siap. diundang lagi. Kita berbicara dengan permasalahan-permasalahan pendidikan yang lainnya. Betul. Sobat Siska, jangan lupa like, share, comment, and subscribe Sisi Siska Official. Terima kasih. Terima kasih. Bye.